selalu mengingat akan akhir kehidupan kita. Insya Allah setiap diri manusia ini tidak akan yang selamanya, tidak akan selama hidup. Dalam waktu kita kapan giliran kita tidak tahu, karena ini adalah ketentuan Allah. Oleh karena itu, monggo Bapak-bapak dalam rangka puasa saat ini, mari kita siapkan diri kita untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Harapan kita akhir dari kehidupan adalah surga Jannatul Naim. Saya kira demikian, karena beliau ini hanya pengantar saja. Beliau Bapak Ferry Setiawan sudah hadir, alhamdulillah dalam keadaan sehat selamat. Semoga nanti bisa melanjutkan mengkaji pada kajian ini sampai akhir setengah 8. Sekian saja. Nasrul minallahi wa fathul wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kurang 3 Pak Ibu, insya Allah kalau nanti ada kesempatan. Monggo Pak Ibu. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Amirin mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama. Dan tibalah kita pada acara tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ferry Setiawan MSc. Pada beliau dipersilakan di mimbar misalnya biar bisa dilihat ibu-ibu, bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tabi'a sunnatah wa salaka manhajah ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Faya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Allahumma barik lana fi ramadhanina. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat, pimpinan cabang Muhammadiyah dan juga segenap pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Batang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak terlupa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekitar Kecamatan Batang, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya. Senantiasa marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tiada terkira, yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan menemukan hasilnya. Salawat salam keberkahan senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqamah yang kita nantikan syafaat beliau nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat, alhamdulillah kita sudah masuk puasa yang ke-7, yang ke-6 juga, yang ke-6 dan ke-7 makanya yang masih saya bilangkan di sini mungkin barangkali ada yang ke-6. Jadi semuanya kan lagi puasa as-shaimin as-shaimat ya, yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini adalah kajian Ahad pagi at-Tanbir di Ahad pagi pertama ya, di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan seluruh jamaah khususnya di Masjid Al-Muhajirin ini untuk kita menyambung tali persaudaraan silaturahim ukhuwah Islamiyah kita di bulan yang penuh berkah ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bulan berkah adalah identik dengan bulan Ramadan. Bukan berarti bulan yang lain tidak berkah ya, bulan lain juga berkah, bagaimana tinggal kita menyikapinya. Tetapi identifikasi berkah mubarak itu lebih spesifik kepada bulan Ramadan. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW telah sendiri yang beliau mengatakan demikian. Bahkan malamnya pun malam Lailatul Qadar, malam yang berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Jadi segala sesuatu dengan istilah berkah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bukan berarti bulan yang lain tidak berkah. Rajab kita minta berkah. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa kita selama ini dikabulkan oleh Allah, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Yaitu apa? Ini kita minta berkah di bulan Rajab, minta berkah di bulan Sya'ban, dan disampaikan di bulan Ramadan yang keberkahannya itu terkumpul sangat banyak, sangat ketat, sangat penuh sekali di bulan yang mulia ini. Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada sahabatnya, yaitu di awal bulan Ramadan, bahkan setiap tahun beliau memperingatkan ini. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, yang mereka saja, yang generasi terbaik saja, mereka selalu diingatkan oleh Rasulullah, waja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya. Mubarak dari kata baraka yubariku, artinya mengucapkan, artinya doa keberkahan. Kita biasa mengucapkan berkah kepada teman kita, barakallahu fiik, untuk orang yang melakukan atau mendapatkan sesuatu hal yang dia yang positif, nikmat dunia, nikmat apapun, barakallah ya, barakallah. Manten, kita datang ke manten, dia bilang barakallahu lakuma wa alaikuma. Ada teman kita punya anak baru, barakallahu fil mauludi laka. Ya, jadi mau itu orang menikah, mau orang tuh punya anak, mau punya dia motor baru, punya mobil baru, rumah baru, apapun ini dia dikasihkan selamat. Maksudnya apa? Berkah. Selamat ya berkah. Tidak hanya ucapan selamat saja, tapi dengan itu mudah-mudahan nikmat yang kau dapat dari Allah ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kamu, bisa meningkatkan amal ibadah kamu. Itulah berbicara dengan kata berkah. Karena apa Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kita sulit sekali untuk mencari berkah. Kalau berkah banyak, coba jangan orang mau duit gawe yang Ramadan yakin orang. Wonten apa mboten? Mboten. Soalnya ini tapi biyen saya pernah jumpa orang punya hajatan pas Ramadan, Pak. Gue diomongi wong jangan-jangan Pak ngirit. Tapi ini Pak nyumbang ini orang wedangan. Ya. Pak mangan Nogosari ya ora iso. Ya. Pak mangan kipas ya ora iso, enggak bisa. Ya enggak bisa. Pak nyumbang bengi wis ora kober.
istirawahan di suara, nah akhirnya orang matur nuwun aku suara kok. Nah ini ada dulu ada. Biasanya orang Ramadan kenapa? Hitungannya pas Ramadan soalnya. Nah itu. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, tapi berkahnya yang kita cari ini. Kata berkah ini Bapak Ibu sekalian dari kata yang secara harfiahnya itu artinya ziyadah fil khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi orang didoakan berkah itu supaya tingkatan amal solehnya itu meningkat. Intinya seperti itu. Jadi diucapkan berkah ya selamat ya berkah itu adalah supaya meningkat amal ibadahnya. Itulah yang terkandung dari kata berkah. Ziyadah fil khair. Makanya sadar atau tidak sadar kita jumpai bulan Ramadan ini banyak orang yang berbondong-bondong kemudian dia sadar. Orang yang kemudian masjidnya sepi jadi ramai. Orang yang malas jadi rajin, yang rajin tambah rajin. Itulah makna dari berkah. Jadi membawa komunitas yang besar di antara kita semuanya. Karena perbuatan baik ini adalah perbuatan yang harus dilakukan bersama-sama, terkonsep. Jadi ayat dakwah saja berbunyi wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Tidaklah ada sebagian dari kalian ini ada ummah. Jadi ada komunitas. Orang kalau dia sendirian dia nggak kuat, maka harus ada komunitas. Komunitas yang yang menyokong, yang menyupport ini. Karena berbuat baik itu tidak bisa sendirian. Orang masuk surga saja nggak sendirian, masuk neraka saja nggak sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Giringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya ke surga beramai-ramai. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Demikian juga orang kafir digiring bersama-sama masuk ke neraka. Nah kita ini mau masuk surga ke neraka ini bersama-sama. Jadi segala hal yang dilakukan dengan berjamaah itu terasa ringan. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Puasa Ramadan. Ternyata survei membuktikan puasa Ramadan ini jauh lebih ringan dibandingkan puasa Senin Kemis. Kenapa? Konsolnya akeh. Dia apa betul? Tapi nek jenengan puasa Senin Kemis sakorne Syawal jenengan. Aku tak niatan puasa Syawal nang bari puasa Syawal. Aku dhisik si halal bihalal si akeh. Nang esuk meneh barang wis Syawal wis tanggal 29 akhirnya kok bubar. Cuma hanya angan-angan. Karena memang hati-hati Bapak Ibu sekalian nanti Syawal itu jenengan kathah godaane. Napa godaane? HBH, durung HBH kantor, kampung, bani kan pakai bani bojone itu main kabeh. Akhirnya apa? Itu tantangannya itu. Jadi puasa sunnah itu ternyata lebih berat, tapi puasa wajib itu lebih ringan. Kenapa? Disokong, digotong sama rame-rame kita. Betul apa betul? Betul. Makanya kita kadang kalau di Ramadan ngomong rokok sembarangan, ngomongnya sehat, ini kekernya gagal, rokok. Yang rokok kan hukumnya paling enteng makro gitu kan. Gimana saya ngomong haram dan makro lah. Mangan sing halal deh nggak boleh. Ini apalagi merokok pede dengan pedenya. Ini saya mau cerita Pak. Kemarin saya alhamdulillah dakwah 1 bulan di Malaysia. Saya berkunjung ke PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia, ya, di Kuala Lumpur. Di sana karena menggunakan syariat Islam. Jadi bagaimana jangan orang mengatakan alergi kepada syariat Islam. Kan yang penting nilai-nilai Islam tertanam dalam diri kita. Enggak. Ya ada harus terkonsep dalam sebuah peraturan undang-undang. Di Malaysia itu orang Muslim nggak puasa ketahuan polis. Kalau sana mengucapnya apa? Polis ya, bukan kalau kita polisi. Ketahuan polis itu langsung ditangkap. Awalnya Muslim kan? Muslim kan? Muslim. Orang Bangla kan? Ceritanya orang Bangla. Orang Bangla itu orang Bangladesh. Muslim ya? Iya.
Apa hal ini tak puasa? Ini dia ketahuan kayaknya ditanya, kamu sehat? Sehat. Ya, orang sehat, gak sakit, gak apa. Akhirnya dia alasan semacam langsung sama polis digiring ke taman. Ning guri mesir itu. Guri apa kira guri pengarep wong Batam ngomong. Kowe tamu siti ngarep guri mesir. Hah? Karena Allah tamu sing ngomong ngarep soalnya larangnya kayaknya. Jadi dia bawa tuh ke rumput. Apa disuruh sama polis? Itu cabut rumput. Itu dipotong tuh rumput. Ya, tak payah perlu arit, nggak perlu pakai arit dia, nggak boleh pakai arit Pak. Apa pakai dia? Pakai gigi, menggerogoti suka. Ini asli Pak. Dikongrogoti suka, kromus, wedus. Jadi krokoti, kemudian kalau dirasa sudah cukup, nah nggak semua sih, cuma untuk pelajaran aja. Dia cukup, nah. Habis itu Pak, push up, disuruh push up, disuruh sit up. Ya. Lain masa tak digunakan ya. Besok lagi lain waktu nggak boleh nih puasa tak puasa ya. Jadi kena sanksi langsung kayak gitu sama polis. Yang non muslim gimana? Yang non muslim dikasih tahu nggak boleh sembarangan makan gitu, harus ini harus ada tempat-tempat nih itu di sana. Nenek kene aku kadang gemes gini kayak orang. Aku yakin kau meneng merokok ini orang Islam, orang mungkin kok Pak suudon di orang Kristen atau dia orang non muslim ya. Tapi kalau di kita makanya disinilah pentingnya undang-undang syariat itu terkonsepnya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, puasa kita ini ya harus benar-benar membawa keberkahan. Jadi berkah tadi bertambahnya apa? Kebaikan. Kenapa harapannya kita menjadi orang-orang mutakin? Orang-orang mutakin. Orang-orang mutakin itu orang yang sudah level dia ini sudah Masya Allah. Dia digojlok dalam kurikulum Ramadan, dia sahur dari segala macam ibadah dia lakukan, maka harapannya istiqomah. Jadi ziyadah fil khair. Kemudian kata berkah. Berkah ini dari kata birkah. Kalau tahu bahasa Arab, birkah itu artinya bak untuk menampung air. Ya, bak untuk menampung air. Zaman dulu air itu sulit untuk didapat. Sulit untuk dapat air. Kalau nggak ada air, nggak ada kampung. Kalau kita di mana-mana, musawah beda di kampung saja. Ya, kalau kita ada air, di mana ada air itu ada kampung. Dulu maka bakah artinya tanah daerah gurun yang tidak ada air, tidak ada pepohonan. Ghairi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia ini cenderung ingin ke sana. Jadi kita kalau ada kerinduan pertama itu karena kita ini berarti diijabahi ya, kita mengijabahi ya, pada tadi doa Nabi Ibrahim itu demikian. Dia ingin setiap muslim itu ada kerinduan ke sana. Padahal awal itu nggak ada air. Gimana orang mau ke sana tempat nggak ada air, susah, nggak ada tanaman. Tapi dengan izin Allah ada sumber Zam-Zam di situ menjadi sumber kehidupan yang setiap harinya diminum ya sampai beribu-ribu liter itu orang tidak pernah habis. Itu berkah. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa inni ra'aitu kufal ma'i mafsadah, dan sesungguhnya aku melihat air yang tenang, air yang diam itu rusak. Insya Allah bahwa illam yadir lam yatik, kalau dia mengalir akan baik itu air, tapi kalau enggak menggenang maka air itu akan rusak. Jadi itulah filosofinya kalau kita ini kalau mau ngasih kalau ngasih Allah kita dikuras, harta kita sedekah tidak akan rusakkan seperti itu. Jadi itulah makna berkah, bertambah nih kebaikan seperti birkah air yang menampung air yang begitu banyak sumber kehidupan. Di kita ya, alhamdulillah ada sumur, ada pang, ada bahkan berbunga. Bahkan musim kayak gini nih air volumenya kelebihan, makanya banjir. Kelebihan, ya kan? Saya tadi berangkat dari Wiradesa, kan jalan kan banyak yang ini berlubang, dan ternyata survei membuktikan jalan berlubang lebih berbahaya daripada
gigi berlubang. Ya, kalau gigi berlubang ini masih sakit ini, masih mending, masih bisa ke dokter. Pak, loro ati kalau loro untu milih pundi Pak, Bu, jangan. Nah, mending di coba. Ya, loro untu kalau loro ati ini milih nih, milih lah kalau boten orang kabeh. Nek jare wong lanang loro ati soalnya kok kena mbok piknik ilang lorone. Tapi nek loro untu piknik ning ndi bae tetep loro. Kan gitu kan. Jadi intinya adalah ya itu banyak tadi kemarin hari Kamis saja di Brimob depan Brimob Pekalongan itu kali banget itu ada suami istri meninggal gitu. Masya Allah. Jadi kalau katanya mau jemput anak atau apa itu ya itu berlubangnya paling parah itu yang depan. Makanya tadi saya mau lihat lewat Pantura tapi saya melipir ke utara jadi ya daripada ini jalannya seperti itu ya. Oh, jadi memang kita akan hati-hatilah. Lebaran itu memang apa namanya intensitas kecelakaan ini biasanya meningkat. Ya, jadi kalau mau lebaran ramai seperti itu. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian berkah tadi menampung air. Yang mana air itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, kita pun berasal dari air. Kita berasal dari air, ya kan? Jadi segala sesuatu Allah ciptakan yang hidup itu dari air. Itu untuk menampung air itu ada namanya birkah. Jadi birkah itu orang laksana seperti bak. Dia menjadi sumber kehidupan, inspirasi kebaikan bagi orang lain. Jadi dia tidak hanya untuk soleh untuk dirinya sendiri, tapi juga mensolehkan orang lain. Karena ada orang soleh tapi tidak muslim. Harapannya adalah dia soleh dan juga muslim. Muslim itu apa? Muslim itu memperbaiki orang lain. Nah ini. Jadi orang soleh dia pahala itu dia sendiri. Tapi kalau orang muslim dia bisa mencontohkan, akan memberi qudwah hasanah, inspirasi yang baik kepada orang lain, dicontoh dia dapat pahala itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian makna daripada birkah menampung air, kata berkah tadi. Jadi yang pertama adalah meningkatnya kebaikan, yang kedua adalah sebagai sumber atau dia penampung kebaikan itu seperti bak berbirkah. Mirip-mirip ya. Jadi memang dalam bahasa Arab itu secara harfiah etimologis bahasanya memang mirip-mirip. Ya, contoh jannah. Jannah itu artinya apa? Surga. Jinnah minal jinnati wan nas. Apa jinnah artinya? Jin. Junnah artinya tameng. Asyam junnah. Siam itu laksana tameng. Maknanya apa? Jin dan nun itu artinya menutup. Jannah itu tertutup tempatnya dari orang luar. Orang luar nggak bisa ngintip. Kenapa? Rindang. Tempatnya rindang antara pohon satu dengan yang lainnya itu dahannya itu bersenggolan. Jadi sejuk. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, seseorang yang hidup termenung 40 tahun di surga, maka dia tidak akan merasakan kebosanan. 40 tahun melowong di suarga orang bosan. Coba jenengan pengin piknik nanti sing durung tahu dicacat. Aku pengen mono. Setelah sampai sana capek. Tembir muter mengarah pada wis kesel. Bisa selepok. Itulah dunia. Dunia itu seperti fata morgana, seroban. Jadi kelihatannya itu indah, tapi ternyata kalau udah didatangi biasa-biasa saja. Itulah dunia. Tapi akhirat orang termenung melihat saja seandainya ada orang duduk di surga 40 tahun memandangi surga, demi Allah orang itu tidak akan ada bosannya. Itulah surga. Nah Bapak Ibu sekalian, jannah itu yang tertutup surga. Ada jinnah, jin ini nggak bisa kita lihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan teman-temannya itu tidak bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat. Ya, kita nggak bisa lihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Kalau ada orang yang melihat jin, jadi ada orang yang bermasalah, sering lihat jin, dia bermasalah. Ada saya punya teman ruqyah syar'i itu susah. Susahnya apa? Kadang jin itu melawan. Memang betul. Kalau ruqyah itu kadang
dan jinnya ngikutin. Jin sudah hafal dia, ya. Tapi kalau yang orangnya nggak syar'i malah kadang manjur satu jarak. Nah, itulah konspirasi jin. Jangan lewat brokok kan, pengalor kan, sipong. Nah, itu di ngebel di telur, orang ngebel sampai kusuk ning kali kan. Kata orang Batak kan gitu mitosnya kan. Dan ternyata apa? Karena dia ini akhirnya apa? Benar. Makan sama aku tahu orang ngebel gitu. Aku sudah nyemplung sama aku udah sama pangnya sih. Nah, itu kenapa? Itu konspirasi jin. Konspirasi kan, jadi konspirasi gini, jadi sesama jin udah bilang kayak gini, rembukannya jin kayak gini. Ini jin bersikong udah rapat ya. Si berarti kalau tiba itu nyeso, saya orang ngebel berarti diprosoknya baik. Harus siap, tapi saya ngapa? Saya ngebel diselamatkan. Oke siap, nah itu kayak gitu, kita nggak tahu kan. Jadi ini konspirasi jin. Wa annahu kana rijalun minal insi yaquluna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ada sekelompok laki-laki dari bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin sehingga menambah sombong itu jin. Jadi kalau kita semakin ngebel, jinnya semakin sombong. Jadi semakin ya kayak gitu. Karena ono apa kayak kalau saya mukung ora tekan-tekan gitu kan. Oh ya tolong. Itu kan karena ini. Ya bacalah dia, baca sebisanya. Ada betul Pak, ada sebuah kisah benar. Orang ruqyah enggak syar'i ya. Itu langsung sembuh Pak. Tapi di ruqyah syar'i malah nggak sembuh-sembuh. Dia sengaja bilang, Mas, sama nek mau obat kimia langsung cepat sembuh. Tapi kalau herbal, madu memang butuh proses. Tapi efeknya itu jadi lebih sehat yang pakai madu daripada yang dikit-dikit mumet sidik suntik, ya kan? Pilek sidik suntik, kan gitu kan? Jadi ada yang lebih safe, yang lebih aman ya. Jadi ada orang di ruqyah, jinnya malah ngamuk, jinnya ini terus orangnya ketakutan. Besok lagi sini di ruqyah mau mulai salam ke pangeran ke Cirebon, bah sampai mulai salam ke pangeran ke Cirebon, sampai kalau mau ke mungkin bawa, sopo, ya siap, aku Pak Metu, orangnya langsung lari, asli kisah bener asli. Jadi itu konspirasi Pak. Jadi seakan-akan ayat Allah kalah sama salam dek Raden Siliwangi, langsung berhenti dengan itu. Nah ini konspirasi jin seperti itu. Jadi jin yang tidak terlihat, ya. Dan yang terakhir junnah. Puasa ini junnah. Puasa ini adalah tameng. Jadi intinya apa fungsi tameng? Junnah menutup serangan musuh. Artinya apa? Menutup kita dari segala pintu-pintu maksiat kita tutup dengan tameng itu, dengan puasa. Karena puasa adalah separuh kesabaran dan kesabaran adalah separuh iman. Kata Nabi, as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu separuh kesabaran. Was-sabru nisful iman. Dan kesabaran separuh dari keimanan. Sehingga puasa rubu'ul iman. Puasa adalah seperempatnya keimanan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makna yang ketiga tadi berkah ziyadatul khair, nambah kebaikan. Berkah itu apa tadi? Seperti bak air ya kan, dari kata birka. Dan yang ketiga adalah dari kata yabruk, barokah yabruk, yang artinya adalah duduknya seekor unta. Apa Ustaz kaitannya dengan duduknya seekor unta? Unta kalau sudah posisi duduk seperti ini, kita lihat kalau udah mungkin unta lagi duduk, binatang itu udah posisi paling nikmat. Nek koyo jenengan ke iso selonjor karo pemberian ku akhir pengajian iki supaya era karuan. Ya. Nek di depan kan mau selonjor kan rada-rada heboh ya, tapi nek mburi kan kalau selonjor rakyat kan. Jadi itu posisi paling nyaman. Apa maksudnya? Seekor unta yang duduk itu terbukti ketika Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah, ya kan? Beliau mampir ke Kuba. Bikin masjid. Bayangkan transitnya aja bikin masjid, apalagi netep. Ya kan? Transitnya saja bikin masjid. Kalau kita transit nggak usah bikin masjid, kita cari masjid untuk sholat. Kenapa? Salah satu sifat yang terlihat dari seseorang, sifat aslinya itu ketika dia sedang safar. Sendirian dia sedang safar. Gimana lihat? Ada orang ketika kalau mungkin dia sholatnya rajin, tapi kalau safar sholatnya nggak rajin, nggak tepat waktu, nggak on time, malah bilang, Mas, akhirnya sholat, aku orang bawa sarung, aku orang bawa celana, kemudian katrok,
Nah di masjidnya ke sarung, ya kan? Padahal masjid ini mesti disediakan sarung. Orang itu ya nyelekan saya ini nyelek takmir orang tua. Ngapunten wonten sarung napa mboten mesti didaringi. Gimana mboten? Mesti disilahi. Nah, risina dan lain sebagainya. Nah, sampai katoknya dia bilang kotor. Katoknya bisa dilepas. Nah, alasan mana? Musudiku kudu baik kotor. Nah, ini susah lagi ya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini orang konsep dia ketika dia pepergian dia susah untuk itu. Yang perempuan apalagi dia sudah dandan ini yang ini itu bisa jadi kebaik di rumah. Padahal sampai rumah dia belum tentu dia sholat. Karena dia ke sholat dia tinggalkan itu safar. Ketika Nabi ke Kuba, dia transit bikin masjid. Masjid pertama dalam Islam yaitu Masjid Kuba. Hanya beberapa kilo saja dekat dengan Madinah. Sampai pada akhirnya di Madinah, sahabat menyambut dengan doa al-badru alaina min thaniyati wada'i dan seterusnya. Karena saking senangnya orang Madinah itu menyambut dari anak kecil sampai orang besar, muda, tua, perempuan, laki-laki, semua menyambut Nabi. Bahkan balita pun ikut-ikutan nyambut Nabi. Bayangkan. Ya, welcome banget ini orang Madinah ini ya. Dan ketika itu semua orang menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah silakan nginap di rumah saya, Rasulullah makan di rumah saya. Apa jawaban Rasul? Yang pertama ingin saya lakukan adalah membangun masjid. Ya, membangun masjid. Jadi kalau kita pergi safar itu healing itu berarti kan sebenarnya tujuan dari healing itu adalah kita ini apa? Orientasi kita itu ya tetap masih masjid. Ada orang healing, dia sholatnya udah kekaruan. Healing itu apa? Piknik yang orang kita kan sekarang healing itu piknik. Harusnya orang yang pulang dari piknik itu dia bisa mengambil ibrah dari setiap tempat yang dia kunjungi, kebesaran Allah, sehingga meningkat keimanan. Bukan malah imannya ngedrop. Tapi kebanyakan orang healing malah imannya ngedrop. Dia cuma suka-sukaan aja. Jadi Nabi ketika itu boleh membiarkan. Saya ingin membangun masjid. Semua sahabat yang punya tanah langsung menawarkan, ya Rasulullah silakan tanahku saja ini. Saya wakafkan untuk apa? Untuk masjid. Sampai akhirnya Rasulullah berkata menjawab, biarkan untaku ini mencari tempatnya. Di mana untaku itu melakukan barok itu al-yabruk, yaitu artinya dia duduk tenang, maka disitulah dia akan di tempat itu akan dibangun masjid. Maka untanya pun akhirnya berjalan mawar itu ngetan mulai terus akhirnya ada di satu tempat jemuran kurma milik dua anak yatim dari Bani Najjar, masih keluarga Nabi dari keluarga dari Aminah binti Wahab, dari ibunda Aminah. Ya, jadi dari keluarga Aminah binti Wahab itu Bani Najjar, Bani yatim. Kenapa ini kok milihnya tanahnya anak yatim? Ya. Akhirnya kedua anak yatim ini bilang, ya Rasulullah saya telah wakafkan untuk kaum muslimin, tapi Nabi nggak tega. Beliau nggak tega hatinya untuk mengambil tanah anak yatim. Kenapa? Jangankan untuk mengambil tanahnya, minta gaji aja Nabi Khidir sama Nabi Musa itu nggak mau, ya kan? Ingat kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Ketika Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir alaihi wassalam, ya dua-dua. Nabi Musa ingin berguru, tapi Nabi Khidir sudah bilang, kamu tidak akan bisa sabar untuk saya. Ya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Jangan kalau saya melakukan apa, jangan kau protes, jangan kau tanya, kamu diam saja sampai menjelaskan maksudnya. Ini intinya Nabi Khidir itu tahu masalah perkara yang gaib, ya. Kalau bahasanya lagi ma'rifat lah gitu ya. Jadi beliau itu tahu hal yang sampai yang itu, tapi Nabi Musa belum tahu itu ilmu itu. Akhirnya apa? Jemaah sekalian rahimahumullah, naik kapal, ya kan? Kapalnya dilubangi, dibolongi. Itu kan apa? Karena khawatir nanti ada bajak laut raja yang suka merampas kapal yang masih bagus. Jadi itu dengan perhitungan. Itu kalau lubangnya terlalu besar sudah tenggelam di tengah lautan, tapi terlalu kecil juga mungkin dilihat, wah ini lubangnya sangat kecil bisa diambil. Maka si lubang yang kira-kira pas sampai bisa nyebrang ke pulau seberang bisa. Akhirnya apa? Nabi Musa kan sempat protes, mendapatkan SP1 dari Nabi Khidir. SP itu apa? Surat peringatan.
SP1 ya. Yang kedua membunuh anak kecil, ya kan? Membunuh anak kecil. Anak kecil dibunuh, Nabi Musa protesnya semakin kencang. Nabi Khidir pun juga menjawabnya semakin tegas lagi. Kalau yang perahu nggak ada lakarnya, kalau yang anak kecil ada lakarnya. Qala alam aqul innaka, yang perahu, tapi yang anak qala alam aqul laka. Ada penegasan di sini. Sampai yang ketiga datang ke sebuah desa. Desanya Nabi Khidir tidak bisa bekal dengan Nabi Musa, minta jamuan. Ternyata ditolak oleh penduduk kampung itu. Pelit semuanya, pedit. Orangnya itu nggak mau dia ini bersedekah. Akhirnya dijumpainya adalah dinding dinding yang roboh. Jidar yuridu ayaqadha fa'aqama. Maka didirikan oleh Nabi Khidir biar dinding itu, pagar itu kembali berdiri. Nabi Musa itu kesempatan terbaik kan kehabisan bekal. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajran. Aduhai seandainya engkau menjadikan tenagamu itu upah. Maksudnya apa? Sudah bekerja upah biar kita punya bekal. Apa jawaban Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perpisahan antara diriku dengan dirimu. SP3 nggak ada ya, surat bio ya. Jadi Nabi Musa udah kayaknya beliau berpisah dengan Nabi Khidir. Akhirnya apa? Kenapa? Itu dinding punya 2 anak yatim yang di bawahnya ada harta warisan orang tuanya, dari orang tuanya. Minta gaji dari anak yatim aja Nabi Khidir nggak mau. Ya, apalagi Rasulullah tadi mau dikasih wakaf itu beliau tega. Akhirnya apa? Tetap ada pembebasan tanah untuk 2 anak yatim itu, anak Bani Najjar, dan anak itu sudah mendapatkan pahala wakafnya karena sudah niat. Hanya saja Rasulullah tidak mengizinkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, atas jaminan Pak. Tapi ini mau sewa ini foto-foto tapi kalau jualan nih. Ini misalnya di diskon waktunya. Bukan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, jadi tadi kembali untangan itu apa? Yabru, artinya duduk, jadi nyaman, enjoy di situ. Artinya apa? Berkah itu berarti bertambahnya kebaikan, menjadi kebaikan yang penuh, menjadi inspirasi, bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, ketika orang itu nyaman dengan kebaikan yang dia lakukan. Jadi dengan puasa kita ini mudah-mudahan kita bisa meningkat itu keberkahan kita ini. Ya, kita seperti kisah Siti Maryam. Ya, Siti Maryam ini ketika mengandung Nabi Isa, fakuli washrobi wa qurri aina. Jadi makan, minum dan berbahagialah, sejukkan matamu ini. Jadi kita ini bisa mendapatkan kesejukan ini. Mata makan minum itu bukan untuk hal kita kenyang-kenyangan, suka-suka. Qurri aina, berbahagialah. Ya, apalagi makannya orang yang puasa ketika berbuka itu adalah penuh kebahagiaan. Karena itu kebahagiaan orang yang puasa ada 2 kan? Ya, ketika dia berbuka dan ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa berbinar bahagia. Qurri aina, dan berbinarlah matamu. Ya, karena puasa itu menahan diri. Fa imma tarayna minal basyari ahada, kalau kau berjumpa melihat seorang, faquli inni nadartu lirrahmani shauma fala nukallima al-yawma insiya. Jadi puasa, katakan kalau ada orang ketemu, saya sedang berpuasa untuk Ar-Rahman, saya bernadar, saya tidak mau bicara sama satu orang dulu. Jadi bukan berarti Maryam itu puasa enggak makan enggak minum. Kenapa? Gimana ceritanya kalau ibu-ibu habis melahirkan, ibu-ibu lagi menyusui anak, kok disuruh puasa? Berat, ya kan? Maka maksudnya puasa yang dimaksud adalah jangan puasa tidak berbicara. Jadi puasa enggak ngomong. Sauman, karena puasa secara bahasa artinya menahan. Wa qurri aina, makan minum, qurri aina, sejukkan matamu. Qurrata a'yun, cahaya mata, cahaya hati. Ketika saya itu yang tahun kemarin itu saya istilah-istilah Melayu kan kadang unik-unik ya bagi kita ya. Istilah seorang Melayu, qurrata a'yun kan cahaya mata. Saya tuh ditanya sama seseorang, ketemu di Masjid Pakcik kan, Pakcik Abdurrahman. Nah, ditanya,
Nama siapa? Ferry. Ferry dari mana? Dari Indonesia. Haji. Awak udah berkahwin ke? Alhamdulillah saya sudah menikah. Berapa cahaya mata awak punya? Aku sempat bingung. Aku cahaya mata. Tak pikir aku mikir sekitar 2 detik sampai 3 detik. Karena pertanyaan sebelumnya adalah sudah kawin kan? Sudah menikah, lagi pertanyaan berikutnya mesti anak berapa kan? Cahaya mata saya kan, oh ya Allah, qurrata a'yun surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ternyata orang lain itu kalau nyebut anak itu pasti nyebutnya awak dan berapa cahaya mata. Ya, ternyata apa? Awak sudah berapa punya anak? Ini itu saya nggak. Untung saya langsung mikir. Saya nggak perlu cahaya mata itu apa? Itu orang sana apa namanya? Menggunakan istilah anak itu apa? Cahaya mata. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi mudah-mudahan ya puasa kita ini di bulan Ramadan ini menjadi ya berkah, artinya berkah di sini kita meningkat dan bisa kita istiqomahkan. Bisa kita istiqomahkan, bisa kita langgengkan, tidak hanya di Ramadan saja ya, tetapi di bulan-bulan yang lainnya. Karena ciri-ciri orang yang diterima puasanya, diterima amal ibadahnya oleh Allah ketika dia mampu mengistiqomahkan apa? Mengistiqomahkan amalan-amalan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Minimal jangan terlalu jomplang lah ya antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Malu kita sama Allah di mana apa? Kita minta disampaikan bulan Ramadan, ketika ada disampaikan kitanya apa? Biasa saja. Ini jamnya kurang 7 menit ya. 7 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian mikir ya, yang boleh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah mulai agak siang 7:30 ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa melimpah kepada diri kita semuanya ya. Mudah-mudahan cahaya mata kita betul-betul menjadi anak-anak yang soleh, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, dan kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.